Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Rahma Putri Bulfiah, NPM 191302339 akan menampilkan cara membuat kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite. Ada 11 tipe soal yang akan saya tampilkan dengan materi reaksi, reduksi, oksidasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, pastikan aplikasi iSpring Suite telah terdownload di laptop teman-teman ya, karena kita akan membuat kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite. Nah, untuk membuat kuisnya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengklik quiz pada aplikasi atau software ini, kemudian klik create quiz. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita bisa lihat di sini ada form view dan slide view. Nah, kalau misalnya form view ini untuk mengedit kata-kata atau form yang ada di iSpring ini, sedangkan slide view itu untuk menampilkan slide-nya nantinya. Nah, di sini juga ada question group 1, results, dan juga nanti kita bisa menambahkan introduction. Nah, untuk menambahkan introduction, kita bisa klik pada menu home, lalu kita klik introduction ini. Introduction ini gunanya untuk apa sih? Jadi, introduction ini berguna untuk memberikan pembukaan pada slide atau pada kuis yang akan kita berikan nanti. Kita bisa menambahkan identitas-identitas dari pengguna kuis nantinya, ataupun memberikan tanda welcome, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan tanda welcome atau sekedar intro saja, kita bisa pilih intro slide. Tapi kalau misalnya kita ingin memberikan ada nama, ada kelas, atau seperti lainnya, kita bisa klik user info. Nah, apabila kita ingin memberikan slide instruction atau instruksi terkait dengan pengerjaan kuisnya, kita bisa klik instruction slide. Nah, karena saya ingin memberikan user info atau saya ingin agar nanti di kuis itu terdapat nama kelas seperti pengerjaan kuis biasanya, saya mengklik user info. Nah, dapat dilihat di sini ada name, email, company, department, title, phone, address, dan lain-lain. Nah, kita bisa nambahin kelas ataupun nomor absen. Kita bisa menambahkan dengan mengklik type to add a new field. Bisa kita nambahin kelas di sini. Nah, di sini conditionnya mau optional atau mandatory atau don't add. Kalau misalnya optional kan berarti dia bisa mengisi itu ataupun tidak. Tapi kalau misalnya mandatory berarti dia wajib mengisi itu baru bisa menuju slide berikutnya. Karena saya ingin mandatory, maka kita harus mewajibkannya, maka klik mandatory. Nah, email ini mungkin nggak saya tanyakan ya, karena biasanya juga nggak pakai email. Jadi kita bisa letakkan kelas ini di atas nama. Nah, karena di sini pakai bahasa Indonesia, jadi saya mengganti name ini dengan bahasa Indonesia. Bisa juga kita menambahkan nomor absen di sini. Oke. Nah, setelah kita mengedit nama introduction slide-nya, kita bisa melihat di slide view. Nah, lalu kita bisa menambahkan kata-kata seperti kata-kata welcome ataupun introduction lainnya. Di sini saya mau menambahkan selamat datang. Kita juga bisa mengatur mau dikecilkan atau dibesarkan dengan menu. Lalu kita juga bisa menambahkan text box lainnya. Misalnya saya ingin menambahkan text box lainnya, itu ada di menu insert. Di menu insertnya juga picture, shape, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menambahkan text box. Misalnya di sini saya menambahkan semoga berhasil. Nah, biar tampilannya tidak membosankan karena warnanya putih, kita bisa mengganti background-nya dengan mengklik design. Lalu kita pilih terms-nya. Misal mau ini atau mau ini, jadi bisa. Ini saya udah di warna aja. Nah,
jadi dia lebih sedikit berwarna. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke menu selanjutnya untuk membuat slide-slide selanjutnya, kita bisa mengatur dulu quiz ini mau gimana dengan mengklik properties. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu main properties, quiz scoring, question properties, question list, dan reporting. Nah, pada bagian main properties, kalian bisa mengedit judulnya, judul dari quiznya. Misalnya saya ingin membuat quiz Nah, kita juga bisa mengedit slide size-nya atau ukuran slide-nya di sini. Nah, kita juga bisa mengedit time limit-nya atau waktu pengerjaannya. Nah, misalnya saya ingin mengganti waktu jadi 30 menit saja. Nah, lalu di sini di quiz scoring itu untuk mengatur skor dari kuisnya nanti, bisa dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk points. Nah, saya ingin menggunakan dalam bentuk poin saja, dan passing score-nya atau biasanya itu dikenal dengan passing grade-nya itu bisa dibuat 80, 90, bisa 81, tapi saya ingin membuat 80 poin saja. Nah, di question properties kita bisa mengganti skornya, skor untuk masing-masing jawabannya benar dan juga jawabannya salah. Di sini saya ingin membiarkannya, yaitu apabila jawaban benar diberi skor 10 dan apabila jawaban salah diberi poin 0. Kemudian di question list ini untuk mengatur pertanyaan-pertanyaan nanti pada saat ditampilkan. Nah, bila kita ingin mengacak pertanyaannya, kita bisa mengklik random selection ini dan juga mengklik shuffle question in the quiz. Tapi jika tidak ingin mengacaknya, kita bisa matikan saja checklistnya. Karena saya ingin mengacaknya, jadi saya men-checklist pada bagian random selection. Nah, di bagian reporting, kalian bisa mengaktifkan apabila kalian ingin mengirimkan hasil quiznya menuju email atau menuju email si instruktur. Nah, kalian bisa masukin emailnya di sini. Jadi nanti hasil pengerjaan dari siswa kalian langsung masuk ke email pembuat soal atau membuat quiz ini atau email ini. Jangan lupa diklik save ya. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan soalnya di question book. Nah, untuk membuat soal, kalian bisa mengklik insert, lalu klik question. Di sini ada 14 tipe soal, yaitu multiple choice, multiple response, hingga essay. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan hampir semua tipe-tipe question ini dalam kuis reaksi reduksi oksidasi. Nah, bisa dilihat ya, question ini masuknya di question group 1, bukan di slideshow. Oke, nah sebelumnya saya sudah mempersiapkan soalnya di sini, jadi nanti bisa langsung dimasukkan di copy saja. Misalnya untuk multiple choice saya ingin menggunakan. Oh ya, di sini juga di Icebank Quiz ini terdapat menu subscript dan superscript. Jadi kita dapat menulis rumus kimia secara benar sesuai dengan aturannya. Nah, jangan lupa juga kita memberikan jawaban yang benar pada bagian commenting-nya. Karena ini jawaban yang benar adalah CO dan CO2, maka saya memberikan tandanya pada bagian CO dan CO2. Nah, di Icebank Quiz ini juga kita bisa memberikan feedback atau masukan setelah mereka mengklik jawabannya, apakah jawaban benar ataupun jawaban salah. Kita bisa mengeditnya di sini. Karena ini soal bahasa Indonesia, jadi feedbacknya saya buat dalam bahasa Indonesia juga. Nah, kita bisa juga mengatur skornya dari masing-masing soal di Icebank Quiz. Nah, karena ini soalnya lumayan, jadi saya memberikan poin 10. Di sini juga ada slide optionsnya. Nah, ini misalnya question type-nya dia mau ngedit ataupun survei. Dan ini feedback-nya mau ditampilin atau enggak atau gimana, dan kita bisa mengaturnya di slide options. Lanjut lagi, kita langsung ke tipe soal yang kedua. Nah, tipe soal pertama kan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, tipe soal yang kedua adalah multiple response.
Jadi nanti mereka bisa memilih lebih dari satu jawaban. Di sini saya telah menyiapkan juga soalnya. Nah, kita bisa memilih jawaban yang benarnya, jangan lupa ya. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tipe true of false. Nah, di bagian ini kita bisa memberikan tipe soal yang jawabannya itu hanya dua, yaitu benar dan salah. Nah, saya juga sudah menyiapkan contoh soalnya, misalnya seperti ini. Nah, karena soalnya bahasa Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan lupa juga memilih jawaban yang benar ya. Dan seperti biasa, kita mengedit pada bagian feedbacknya. Lanjut lagi kita ke soal yang keempat, yaitu tipenya short and short. Jadi ini adalah tipe soal di mana nanti siswanya akan menjawab pertanyaan hanya dengan kalimat pendek. Dan kita bisa menambahkan jawaban yang benar lebih dari satu di sini. Untuk pertanyaannya, bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa menambahkan jawaban yang diterimanya di bagian acceptable and worse. Karena di sini HNO3-nya bertindak sebagai oksidator atau oksidasi maksudnya. Jadi kita bisa menambahkan jawaban di sini. Karena biasanya rentan terhadap huruf kapital, makanya di sini saya menambahkan ada yang jawaban menggunakan kapital ataupun tidak. Jangan lupa kita edit juga bagian feedbacknya. Soal yang kelima adalah tipe numerik. Jadi tipe numerik ini jawabannya itu hanya angka. Jadi jawaban yang kelima itu hanya angka-angka saja. Nah, karena di sini numeric question ini hubungannya dengan angka, oleh karena itu saya ingin memasukkan soalnya mengenai bilangan oksidasi. Seperti contoh ini misalnya. Nah, karena di sini bilangan oksidasi unsur sulfurnya itu sama dengan 2 min 8 plus 6. Nah, makanya di sini jawabannya bisa equal to 6. Jangan lupa kita mengedit feedbacknya. Oke, lanjut soal yang ke-6, yaitu tipe sequence. Nah, sequence ini, jadi nanti siswanya bisa menjawab pilihan mengatur kata-kata yang sesuai gitu. Jadi misalnya kan di bagian reaksi reduksi oksidasi ini ada perkembangan reaksi redoks. Nah, kita bisa meminta siswa untuk mengurutkan perkembangan reaksi redoks itu seperti apa. Jadi sequence question ini fungsinya untuk mengurutkan. Kita bisa ambil contoh soal di sini. Nah, untuk jawaban yang ditulis di choice-nya ini atau di correct order, itu jawabannya adalah urutan. Jadi nanti sistem di iSlang ini akan mengacak jawaban-jawaban ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-7, yaitu tipe matching. Jadi matching ini nanti siswanya diminta untuk menghubungkan kata-kata yang sesuai dengan deskripsinya. Jadi misalnya di sini saya ingin memberikan soal mengenai reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi. Nah, dari sini identifikasilah zat yang bertindak sebagai reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi dari reaksi di bawah ini. Kemudian jodohkanlah. Nah, di sini juga sudah
berbentuk jawaban yang benar, the correct image. Nah, setelah itu adalah question untuk ke-8, yaitu fill in the blanks. Jadi dia mengisi titik-titik atau bagian yang kosong pada suatu teks. Nah, contoh soalnya itu dapat berupa seperti ini. Sejauh kita menambahkan katanya seperti short answer tadi, di sini rentan kadang-kadang ada yang memakai huruf kapital ataupun tidak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu select from list. Jadi di tipe soal ini adalah nanti siswanya dapat memilih jawaban yang benar berdasarkan pilihan-pilihan yang ada pada kotak ini. Jadi nanti kita bisa memberikan 2 jawaban di sini atau lebih, 3 atau 4, dan nanti siswanya tinggal memilih jawaban yang tepat. Nah, saya ini mau memberikan dia wacana, seperti wacana tentang apel ini, agar dia tahu juga reaksi, reduksi, oksidasi yang ada di kehidupan. Nah, kita bisa memberikan pilihan jawabannya di sini. Nah, untuk menambahkan pilihan jawaban lagi, kita bisa mengklik insert blank. Oke, soal yang ke-10 yaitu tipe drag the words. Nah, jadi di sini nanti siswanya bisa memindahkan kata-kata yang benar untuk mengisi jawaban-jawaban yang kosong di sini. Bisa kita lihat soalnya. Nah, di sini perintahnya isilah bagian yang kosong pada soal di bawah ini dengan cara memindahkan kata tersebut ke bagian yang kosong. Nah, untuk soalnya, di sini saya memberikan reaksi, lalu mereka menganalisis mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi, dan bagaimana juga kenaikan Pilox atau penurunan Piloxnya. Nah, di sini di bagian yang kosong ini bisa kita klik insert blank, lalu kita masukkan saja jawabannya. Di sini kan reaksi zat XeF2 mengalami reduksi karena dia mengalami penurunan Pilox. Jadinya tertulis di sini. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu saya ingin memberikan soal mengenai hotspot. Jadi hotspot ini nanti siswa bisa menandakan area atau tempat di mana jawaban tersebut adalah jawaban yang benar. Contoh soalnya itu, nanti saya ingin memberikan gambar paku yang setengahnya telah mengalami reaksi oksidasi, lalu saya meminta siswa untuk menunjukkan manakah letak paku yang telah menunjukkan bahwa paku tersebut telah mengalami reaksi oksidasi. Kita bisa menambahkan gambarnya di sini, bisa dari file ataupun dari kopian kita. Nah, karena biar tidak mengecoh, jadi kita memberikan gambarnya mungkin seperti ini saja. Lalu kita masukkan. Nah, kita bisa memilih letaknya yang benar untuk jawab untuk pertanyaan ini yang mana. Kita bisa menggunakan shape kotak ataupun lingkaran ataupun apa. Misalnya saya ingin membuat lingkaran. Jadi jawaban yang benar adalah di sini. Seperti itu. Nah,
selain itu, di Icing Quiz ini kita bisa menambahkan soal-soal yang berupa survei, hanya sekedar survei, tidak memiliki nilai seperti pada Likert Panel dan juga esai. Jadi di sini itu gunanya untuk menanyakan sejauh mana mereka paham mengenai materi. Jadi saya ingin menggunakan Likert Question ini untuk sebagai survei ataupun angket bagi pembelajaran dunia materi reaksi reduksi oksidasi. Ini. Lalu di sini statementnya kita bisa buat 4 statement atau 3 atau 2 terserah. Misalnya statement pertama saya ingin membuat soal saya bisa Nah, untuk pengukurannya atau scale-nya kalian bisa milihnya nih mau di sini atau kita juga bisa mengubahnya. Nah, soal pernyataan yang menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya ingin menggunakan bahasa Indonesia juga. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan feedback ataupun tidak. Jika kita ingin menambahkan feedback, ada bagian side options menu feedback. Kita klik dulu feedbacknya di sini, aktifkan by result. Nah, kita bisa tuliskan feedbacknya. Nah, di sini juga bisa, bila kita mewajibkan siswa untuk menjawab survei ini, kita bisa mengaktifkan by skip ini. Jadi nanti siswanya tidak bisa asal men-skip slide ini. Nah, di sini kita juga bisa mengaktifkan tip scale dan juga show number instead of name. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Nah, setelah kita membuat pertanyaannya, nah, ada bagian results. Jadi nanti kita bisa memberikan kata-kata setelah hasil dari quiz ini keluar. Misalnya, apabila dia berhasil, kita ingin memberikan kata-kata selamat kamu telah mengikuti evaluasi ini dengan baik. Nah, kita juga bisa mengganti kata-kata apabila mereka tidak berhasil dalam mengikuti evaluasi ini. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat di slide view terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebelum kita publish quiz ini, kita harus melihat keseluruhan quiznya pada menu preview agar tidak ada kesalahan nanti. Seperti ini nanti muncul dia hasil dari skornya. Dan juga bisa mengklik review quiz untuk reviewnya. Nah, apabila dirasa sudah benar, selanjutnya kita publish. Nah, di sini kita bisa mengatur foldernya mau disimpan di mana. Lalu kita klik publish. Setelah dipublish, kita bisa membagikan link ataupun folder tadi ke siswa ataupun ke penggunanya yang ingin melakukan quiz ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perlakuan, saya mohon maaf dan ditunggu juga kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.